Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para penonton, pemirsa, pendengar yang saya hormati, kalau berbicara tentang salat jamaah, maka siapa-siapa saja yang berhak untuk dijadikan seorang imam di dalam salat jamaah. Di sini yang akan saya sampaikan bahwa ada dua kelompok manusia, ada dua kelompok orang. Yang pertama, boleh menjadi atau memang harus diangkat menjadi seorang imam di dalam sholat. Dan yang kedua nanti siapa-siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk sebagai imam di dalam sholat jamaah. Adapun orang-orang yang harus diangkat sebagai imam di dalam salat jamaah, yang pertama adalah orang yang memang memahami ilmu fikih, ilmu agama, ilmu tentang ibadah. Kemudian orang yang terbanyak menghafal surat-surat di dalam Al-Quran. Maka golongan orang-orang ini orang yang ahli mendalami dalam ilmu fikih dan banyak yang terbanyak menghafal surat-surat Al-Quran. Maka inilah yang harus diangkat untuk menjadi seorang imam di dalam sholat jamaah. Kemudian yang harus menjadi imam adalah orang laki-laki, harus menjadi imam dari orang perempuan. Artinya apabila di dalam salat jamaah itu ada perempuan, ada laki-laki, atau ada laki-laki atau ada perempuan juga, maka yang harus diangkat sebagai imam, wajib menjadi seorang imam adalah orang laki-laki. Lalu kemudian orang yang lebih tua, ini yang harus dijadikan seorang imam di dalam sholat jamaah. Lalu orang laki-laki ini harus menjadi imam dari makmum atau dari orang yang banci. Orang banci adalah orang yang mempunyai alat kelamin dua, punya alat kelamin double. Maka antara laki-laki yang normal, laki-laki sejati, dan banci, ini yang harus menjadi imam ketika menjalankan salat jamaah adalah orang yang laki-laki secara normal, laki-laki sejati. Jadi tidak boleh banci ini mengimami laki-laki. Jadi itulah yang kriteria untuk diangkat menjadi seorang imam di dalam sholat jamaah. Saya ulangi, yang harus diangkat menjadi imam di dalam sholat jamaah adalah orang yang memahami tentang ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu agama, dan orang yang terbanyak menghafal ayat-ayat atau menghafal surat Al-Quranul Karim. Itu yang harus diangkat menjadi seorang imam dalam sholat jamaah. Kemudian laki-laki ini harus menjadi imam dari orang perempuan. Kemudian laki-laki sejati ini harus
yang menjadi imam dari para perempuan atau para banci. Kemudian para banci, orang banci yang mempunyai alat kelamin double ini yang menjadi imam dari jamaah para perempuan. Kemudian orang yang berusia tua ini yang harus dijadikan, diangkat menjadi imam di antara para jamaah yang berusia muda. Kemudian yang kedua, yang tidak diperbolehkan untuk menjadi imam di dalam sholat adalah perempuan tidak boleh menjadi imam dari para laki-laki, atau perempuan tidak boleh menjadi imam dari para jamaah atau dari para banci. Kemudian anak kecil berusia muda ini tidak boleh menjadi seorang imam dari orang-orang yang berusia dewasa atau lebih muda daripada para jamaah atau makmum yang ada yang mengikuti sholat jamaah tersebut. Dan perempuan tidak boleh mengimami seorang laki-laki. Para pemirsa yang saya hormati, mungkin kita telah mengetahui cerita bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kisahnya mempunyai banyak jamaah di dalam majelis ta'limnya, ribuan santrinya, dan itu semua sudah berusia tua. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri dikala itu masih berumur sekitar kurang lebih 10 tahun. Nah, sebelum zuhur tiba, beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberi pengajaran, padahal usia beliau di saat itu masih berusia 10 tahun. Akan tetapi murid-muridnya, jamaah majelis ta'limnya itu yang mengikuti pengajian beliau adalah para syekh, para guru, orang-orang yang sudah dewasa. Nah, ketika tiba saat sholat duhur, maka Imam Asy-Syafi'i diperintah atau diangkat untuk mengimami dari seluruh jamaahnya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia menolak untuk menjadi seorang imam di dalam sholat jamaah yang akan dilaksanakan, padahal semua yang ada di dalam majelis tersebut semuanya adalah termasuk murid-muridnya, murid-murid para santri beliau. Akan tetapi ketika waktu tiba sholat duhur, mereka mengangkat sang guru untuk mengimami dari seluruh para santrinya yang semuanya sudah berumur dewasa. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i menolak. Kenapa? Jawaban beliau kepada mereka, kepada seluruh muridnya, kepada seluruh santrinya adalah beliau Imam Asy-Syafi'i masih menolak karena beliau masih berumur 10 tahun. Jadi beliau menolak dengan alasan karena beliau sendiri masih belum umur balik. Jadi sang guru ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, diangkat oleh seluruh jamaahnya, para muridnya, para santrinya, para yang hadir di dalam majlis ta'limnya untuk mengimami sholat duhur tersebut. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i menolak karena beliau masih berumur 10 tahun. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i menjawab
kepada seluruh jamaahnya? Tidak. Saya masih tidak berhak. Saya masih belum berhak untuk mengimami Anda semua di dalam sholat jamaah ini, karena umur saya masih belum balik, karena saya masih kecil, karena saya masih berumur 10 tahun. Jadi intinya, walaupun Imam Asy-Syafi'i ini sebagai sang guru bagi mereka, akan tetapi beliau menolak apabila dijadikan imam di dalam sholat jamaah. Maka akhirnya dipilihlah oleh Imam Asy-Syafi'i seseorang untuk mengimami sholat jamaah yang akan dilaksanakan tersebut. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sholat hanya sebagai makmum. Inilah bukti bahwasanya anak kecil tidak boleh menjadi imam di dalam sholat jamaah, mengimami orang yang dewasa. Akan tetapi orang yang ahli fikih, banyak menghafal surat-surat Al-Quran, menghafal Al-Quranul Karim, ini berhak untuk diangkat menjadi seorang imam di dalam sholat jamaah seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi ketika Imam Asy-Syafi'i ini berhubung masih belum usia balik, walaupun menjadi seorang imam fikih, akan tetapi karena memandang umurnya masih belum balik, maka Imam Asy-Syafi'i walaupun ahli fikih, walaupun hafidz Quran, walaupun banyak menghafal surat-surat Al-Quran, hafidz Al-Quran 30 juz, akan tetapi ketika melihat umur belum balik, Imam Asy-Syafi'i tidak mau untuk mengimami sholat jamaah yang seluruh makmumnya adalah para muridnya, para santri-santri beliau sendiri. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang harus saya sampaikan mengenai persyaratan kriteria siapa-siapa yang boleh harus menjadi seorang imam di dalam sholat jamaah, dan siapa-siapa yang tidak boleh untuk menjadi imam di dalam sholat jamaah. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mungkin belum saya sampaikan, atau apa yang saya sampaikan terlupakan, salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.